Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Iksan. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana dengan program studi S1 Akuntansi. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi bisnis. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu yang pertama, tujuan presentasi. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Hindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasa sulit dipahami. Yang kedua, itu menghibur audiens. Untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Yang perlu diingat bahwa adalah humor yang mau diselipkan dalam suatu presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan dan bukan sebagai yang utama. Yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi yang menarik, seorang pembicara mampu mengunggah emosi audiens. Yang keempat yaitu memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi, dalam arti bahwa apa yang diinginkan pembicara harus secara tegas dan jelas tercakap dalam presentasi. Selanjutnya yaitu persiapan presentasi bisnis. Yang pertama yaitu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan terhadap audiens, tapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang digunakan antara lain adalah whiteboard, spidol, overhead projector, transparasi, slide, komputer, bagan, flip chart, kamera video, tape, televisi, dan LCD projector. Yang ketiga yaitu menganalisis audiens. Seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata-kata seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, seseorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipasif. Selanjutnya yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Oke, selanjutnya itu alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama, papan tulis hitam dan putih atau blackboard dan whiteboard. Keunggulan yang pertama itu fleksibilitas dalam penulisannya, kemudahan dalam melakukan koreksi, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicaraan pada saat yang sama. Kelemahannya itu tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Pembicara menutupi peserta saat menulis. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Selanjutnya itu tersedia papan tulis yang sangat terbatas sehingga apabila sudah penuh harus dihapus dulu. Ya, selanjutnya itu kelemahannya spidol sangat mengganggu dan sering memonjering sehingga tidak dapat digunakan secara optimal. Dan yang terakhir adalah tidak efektif untuk peserta yang lebih dari 15 orang. Selanjutnya itu flip chart. Keunggulannya itu fleksibilitas dalam penulisan. Pembicara dapat mempersiapkan tulisannya sebelum presentasi. Pembicara dapat merujuk catatan atau lembar kertas sebelumnya. Biaya relatif murah, bisa diletakkan di mana aja. Dan kelemahannya itu tulisan tangan seringkali sulit dibaca. Pembicara menutupi peserta saat penulis. Pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Mutu kertas yang jelek dan kemungkinan spidol yang digunakan macet. Biasanya kertas flip chart hanya digunakan untuk sekali presentasi saja. Muncul suara berisik saat mengganti lembar kertas. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk peserta yang lebih dari 20 orang. Selanjutnya itu, alatnya adalah transparasi overhead projector. Keunggulannya, yang pertama, cepat dan mudah dan murah jika menggunakan fotokopi. Dapat digunakan dengan artwork dengan kualitas tinggi, tetapi biaya relatif mahal. Layar tetap jelas meskipun berada dalam ruangan yang terang. Kelemahannya itu kualitas transparasinya jelek jika teksnya ditulis menggunakan tangan. Umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Menimbulkan distorsi gambar manakala OHP tidak fokus. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis audiens. Dalam menganalisis audiens, seseorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut. Yang pertama yaitu siapa audiensnya. Audiens dapat ditinjau dari berbagai hal, misalnya dari sisi pekerjaan atau jabatan, status pekerjaan dan jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan dan sebagainya. Yang kedua, apa yang diinginkan oleh audiens. Dengan memahami apa yang diharapkan audiens, seseorang pembicara tentunya akan berupaya semaksimal mungkin melakukan presentasi sebaik mungkin sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Yang ketiga, di mana melakukan presentasi, pemahaman tersebut presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Yang keempat yaitu kapan melakukan presentasi. Dengan mengetahui kapan seseorang harus melakukan presentasi, paling tidak
Dia akan mempersiapkan strategi atau trik-trik apa yang paling tepat untuk melakukan presentasi bisnis tersebut. Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Sebelum melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa melakukan presentasi bisnis. Jawabannya atas pertanyaan tersebut tentunya akan sangat bervariasi antara seorang dengan orang lain yang lain. Yang keenam, bagaimana melakukan presentasi? Dalam melakukan presentasi, seorang pembicara tentunya memiliki strategi yang berbeda-beda. Selain itu, presentasi diperhatikan apakah presentasi bisnis memerlukan tata letak meja dan kursi secara khusus untuk diskusi kelompok, atau posisi meja dan kursi diatur searah ke depan. Oke, slide berikutnya itu analisis bahasa tubuh. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, cemberut, atau marah. Wajah dapat mengungkapkan ekspresi diri dengan polos. Yang kedua, senyuman. Tidak ada komunikasi yang lebih handal di antara manusia selain senyum. Senyum dapat menghapus beda pendapat, mengobati rasa sakit, memulai hubungan, meyakinkan teman, dan menyampaikan penghargaan. Selanjutnya itu kontak mata. Kontak mata dapat efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesional pembicara. Pada menit-menit pertama melakukan presentasi bisnis, kontak mata memiliki makna yang cukup menentukan bagi keberhasilan suatu presentasi. Selanjutnya itu adalah gerakan tangan. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan membantu pembicara untuk lebih meyakinkan atau memperkuat topik tertentu. Selanjutnya itu gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan presentasi bisnis untuk menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Yang terakhir yaitu yang keenam yaitu gerakan kepala. Gerakan kepala bagi pembicara dapat digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak sesuatu. Dan yang terakhir itu cara berdiri. Dengan posisi berdiri dapat memberikan kebebasan atau keleluasaan pembicara untuk mengekspresikan kemampuannya menyampaikan pesan-pesan bisnis yang dihadapkan oleh audiens. Selanjutnya itu ada peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor penting yang belum diperhatikan sebelum melakukan presentasi bisnis. Di samping mengetahui posisi alat bantu presentasi bisnis, tata letak untuk tempat duduk juga perlu diperhatikan. Selain itu, posisi podium juga perlu diperhatikan apakah menutupi pandangan audiens atau tidak. Selanjutnya itu percaya diri. Ketidakpercayaan diri dalam seorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau perilaku gemetar, bicara terputus-putus, tangan berkeringat, mulut kering, terlalu banyak liur, tersengal-sengal, tegang wajah, dan tenggorokan tersumbat. Ada beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya itu berlatih presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal tersebut. Yang pertama, identifikasi audiens. Yang kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Yang ketiga, tulislah teks presentasi dengan lengkap. Yang keempat, buatlah rangkuman presentasi bisnis ke dalam subjudul. Yang kelima, itu tulislah dalam ukuran kartu pos. Oke, di slide selanjutnya itu komunikasi yang baik pada kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompok adalah dengan mentolerir interpersonal. Dengan menggunakan komunikasi ini, terjadi hubungan komunikasi yang baik antara dua orang atau lebih dan dilengkapi dengan verbal atau berbicara dan mendengarkan serta nonverbal, gerakan, ekspresi dan lain-lain sebagai komunikasi lanjutan. Komunikasi dalam kelompok akan lebih baik tercipta beberapa aspek kehidupan di dalamnya. Interaksi, berbicara dan menerangkan antara dua orang atau lebih dalam diskusi, terjadi komunikasi nonverbal berupa ekspresi dan gagasan serta tindakan. Dengan aspek-aspek tersebut, maka penyelesaian tugas dalam kelompok akan berjalan dengan baik. Oke, mungkin sekian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.